Dahulu pohon jati ini sangat angker di sini. Dan hanya ada satu gubuk untuk jual sate Maranggi. Itu pun kecil sekali. Sekarang sudah seperti ini. Jadi yang namanya usaha itu harus berkelanjutan. Dari mulai kecil bertambah dan akhirnya sekarang sudah menjadi rumah makan besar ya. Siapa yang tidak mengenal rumah makan Maranggi? Tuh, ada tulisannya ya. Sate Maranggi Hajah Yeti, Purwakarta. Jadi dulu itu di sini kecil sekali rumah makannya. Sekarang sudah terkenal menjadi seperti ini. Oleh sebab itu, untuk ditularkan kepada anak cucu kita, kalau ingin membuka perusahaan apa? Es kelapa boleh lah, tok lah. Nih, tawarin makannya di sini ada apa aja. Dia mah kasih lah, udah buka katanya. Belum Pak Haji. Ya udah, kan disimpan di tembolok. Iya. Ntar saya bakal. Punya Bapak? Ini punya. Nah, ternyata minumannya kasihan yang puasa. Yang di sebelah ini lagi puasa nih. Tapi sebentar lagi kan mau maghrib ya. Nih, kelapa mudanya nih. Kelapa muda mah boleh ya. Tuh. Pesanannya. Yang lagi puasa ngeliatin aja dari tadi. Menikmati ngeliatin doang ya. Sok, jelasin. Sejarah ini apa? Siapa yang tahu? Sok, wajib ngomong karena itu ada rekaman. Iya. Siapa yang tahu sejarah ini? Kalau sejarahnya nggak tahu. Tapi tahu ini dulu saya kan kalau pulang itu Pak Haji kuliah sering lewat. Nah kalau dulu mah mungkin belum sebesar ini. Dan dulu mah angker. Iya dulu mah belum sebesar inilah. Kalau kita pulang dari Bekasi ke Subang itu lewat jalan ini ya, dari Karawang itu. Setelah beberapa tahun sekarang luar biasa. Di sini makanannya juga menu-menunya sudah bervariasi, terus pengunjungnya juga luar biasa. Dan mungkin ini hutan jati ini sudah dikuasai yang punya ini kayaknya. Biasanya yang namanya perkebunan, perhutani itu biasanya kontrak. Ya. Berapa puluh tahun gitu. Ya. Jadi ada kemungkinan ini kontraknya udah berapa puluh tahun ini. Iya. Dan sekarang tidak ada yang nggak tahu kalau sate Maranggi Hajah Yeti udah pasti tahu semua gitu. Namanya Hajah Yeti ya? Sate Maranggi Hajah Yeti. Hajah Yeti. Padahal di dalam Islam itu haji itu tidak dipakai gelar. Oh iya. Tapi karena ini sudah merek, Ya. di mana-mana udah membumi. Hate Hajah Yeti. Haji. Harusnya hajah bukan haji ya. Iya, harusnya Kan Hajah perempuan. kan perempuan, betul. Tapi karena sudah terlanjur bilangnya haji, walaupun perempuan Haji Yeti aja. Harusnya kan hajah bukan haji. Yang biasa makan di sini itu biasa Bu Herlina Pak yang sering makan di Haji Yeti ini. Karena setiap sama keluarga. Kasihan ke Bu Nah, Herlina. ini Bu dulu Herlina. ngomong. Gimana? Bu Herlina dari sering banget saya kalau cerita Sejarahnya Bu Herlina gimana? Sejarah makan di sini. Sejarah makan di sini. Sana ngomongnya. Kalau sejarah makan di sini, pertama karena sering dengar ya Pak Haji. Jadi saya sering dengar katanya sate Marangginya mantap, lembut, empuk, ya kan. Tahun Makanya berapa itu? dari saya SMP Pak Haji. Udah lama jadi jadi Beda. udah lama. Orang kaya mah beda. Sejak SMP aja udah dimakan dari kayak ginian.
Kalau kita mah SMP, Saya taunya kuliah, tahu doang Pak Haji, makanya juga belum. Ya. ini SMP udah makan di sini. Tapi memang dulu tuh masih ya pohon-pohon, lebih banyak pohon ya. Jadi saya sering diajak sama almarhum bapak saya waktu itu ke sini. Dan setelah almarhum sudah nggak ada, jadi kita kadang-kadang suka menyempatkan datang ke sini. Biasanya kalau weekend itu bareng-bareng keluarga atau ada acara momen, siapa yang mentraktir, nah itulah. Emang Bapak dulu kerjanya di mana kok sampai jauh SMP aja udah makan-makan iya, kayak gini ya? Almarhum bapak dulu itu kami punya pabrik kacang Pak Haji. Jadi waktu itu di Tambun kerjasama dengan orang Cina. Itu ada kacang mede gitu, terus kacang atom. Jadi wirausaha, jadi sering kadang pernah ke Lampung, Surabaya gitu. Waktu saya masih kecil, wira swasta. Nah, pas beliau sakit, ya agak menurun. Ya akhirnya kalau adik saya sih jadi nggak nurunin ke bapak ya. Jadi dia beralih profesi di bank swasta tapi Cina juga gitu. Ada yang melanjutkan nggak kinerja Bapak dulu di bidang permentean? Iya, nggak ada. Jadi Lepas saja. iya, ketika kita juga kan nggak ngerti waktu itu posisinya masih kecil-kecil ya. Jadi ketika sudah pada besar, masing-masing punya cita-cita sendiri gitu, nggak ada yang pingin jadi pedagang kacang gitu, maksudnya. Walaupun kita ada pabriknya sendiri gitu, jadi dikirim kalau Lebaran itu benar-benar panen Pak Haji, karena Pabriknya banyak. punya siapa pabriknya? Bekerja sama almarhum sekarang sudah meninggal sama engkoh ya, yang di di Jakarta Utara ya. Sekarang pabriknya masih ada? Udah masih ada ininya bangunannya, tapi udah bukan ganti pemiliknya, tapi udah rapuh gitu Pak Haji, kayak gedung kosong. Sekarang. Tapi masih berfungsi? Enggak sih, lahan kosong aja. Nanti suatu saat ya kami manfaatkan buat anak lahan kami. pribadi kita? Ya, insya Allah. Di pusat kota? Di daerah Tambun Pak Haji. Di pusat ya? Di pusat kota ya? Di pinggir jalan. Bisa jadi mall tuh. Iya. Kalah. Iyalah Pak Haji. Pak Isan ceritain tentang ini, yang tahu Pak Isan ini tahu Pak Isan. Ya Pak Iksan. Baik, terima kasih Pak Haji, Pak Nanang, Bu Herlina. Jujur untuk saya pribadi, tahu Haji Yeti itu setelah saya di SMA 2. Jadi kalau Jauh ini untuk kontras banget. Dia mah aja SMP, ini baru tahu sekarang. iya Pak Haji. Jadi saya tuh baru tahu tuh semenjak saya di SMA 2. Makanya saya sangat berterima kasih juga untuk keluarga besar SMA 2 ya. Dengan bergabungnya di SMA 2 tuh saya tahu jadinya di sini ada rumah makan besar sate Marangi. Kalau untuk dengan keluarga baru sekali Pak Haji ya. Orang tua dan istri keluarga saya bawa ke sini pernah sekali aja. Selebihnya dengan keluarga besar SMA 2 Cikarang Barat. Jadi belum begitu tahu banyak saya tentang di sini. Oke, Terima nah kasih. ternyata di rumah makan ini baru ketahuan ada rahasia. Pertama, yang ada di depan saya ini dulu ternyata pengusaha kacang mente, dan sekarang keturunannya tidak ada yang melanjutkan, rata-rata jadi PNS. Kasihannya padahal yang paling penting itu justru melanjutkan perusahaan-perusahaan, jangan pengen jadi PNS. Sekarang di kampung-kampung, di desa-desa petani udah pada hilang, semuanya pada kerja di pabrik. Sawah-sawahnya tinggalin. Begitu juga sama ini pengusaha besar ini untuk kacang mente tinggalin ya di PNS. Akhirnya tempatnya, gudangnya jadi rumah hantu. Tetapi katanya sebentar lagi mau dijadi mall ya. Amin, amin, amin. Oke. 8.000 meter kali 8 juta berapa? Ya 8 Nggak apa-apa. Justru malah kesana malah nambah 6,4. 6 miliar. Ya 6,4. Wah, Hah? hebat. Ya iyalah 8 kali 8 4. Ya nanti kecipratan lah. Maksud saya itu justru
biar nanti begitu laku. Iya. Ber. Abi bisa kita. Doa ya. 10. Kalau di pinggir jalan, jangan kurang dari 10 M. Iya benar. Karena kalau memang kan gitu ya. Jangan bilang harga per meter, jangan, pokoknya udah satu paket itu 10 M aja gitu bilangnya. Nasi udah. Kok nggak bisa dimatiin sih? Dari tadi ngerekam ini nggak bisa dimatiin ternyata. Kenapa ya?